Terima kasih, Dokter Agus. Ya, Selamat petang, salam sehat, salam sejahtera untuk semua peserta seminar PIKTI yang ke-201 ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Ten Suyanti, Mars ataupun yang mewakilinya. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Eka Wayukasi sebagai Ketua PIKTI. Banyak yang sudah dia lakukan selama kepemimpinannya dan salut buat dia karena ini adalah seminar yang ke-201 tanpa jeda dan tanpa pamrih. Luar biasa. Untuk mempersingkat, percepat seminar ini, saya ingin mengucapkan salam sehat dan sejahtera buat seluruh organisasi yang ada di bawah PIKTI dan juga lembaga pendidikan yang bergabung kepada PIKTI. Terima kasih buat semuanya. Hari ini adalah seminar yang ke-201 dengan tema ASI, seberapa pentingkah? Tentu kita tahu ada pepatah yang mengatakan anak ibu minumnya adalah air susu ibu, anak sapi minumnya dari susu sapi. Jangan sampai anak-anak kita minum dari susu sapi karena ada suatu pemahaman yang salah. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kedua pembicara kita akan berbicara tentang ASI, manfaat dari ASI, dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa seminar hari ini memberikan wawasan pemahaman yang lebih baik dan lebih luas untuk semua peserta seminar PIKTI, sehingga kita lebih tahu kenapa sih ASI itu penting, buat apa sih anak kita harus minum ASI, dan lain sebagainya. Baik, untuk mempersingkat dan mempercepat seminar ini berlangsung, maka dengan hati yang tulus saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, selamat mengikuti seminar PIKTI yang ke-201, dan dengan resmi seminar ini saya buka dan saya serahkan kembali kepada Dr. Agus Praitno. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Dr. Joko atas opportunity yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, selanjutnya eh, kita menginjak acara berikutnya adalah speaker yang pertama. Saya akan membacakan dulu profil dari Ibu Dr. Mariere Ancila Dominic, PSC. Beliau adalah seorang dokter dan konselor ASI. Selamat datang para praktisi pemerhati kesehatan di acara Zoom kali ini. Kami sangat senang dapat menghadirkan narasumber pertama kita. Beliau adalah bernama lengkap Dr. Marielle Angela Dominic PSC, atau beliau biasa dipanggil Dr. Cila. Beliau seorang dokter muda yang berpengalaman, yang telah menyelesaikan program internship dokter Indonesia atau PD pada tahun 2023 dan mendapatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022. Meraih gelar PSC di Curtin University Perth, Western Australia pada tahun 2016. Beliau memiliki sertifikasi dalam pelatihan konseling menyusui dari Sentra Laktasi Indonesia pada tahun ini. Beliau sangat concern dan menunjukkan dedikasinya dalam memberikan perawatan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai konferensi mahasiswa kedokteran di Asia antara 2016 sampai 2018. Menunjukkan komitmennya untuk terus belajar
dan berbagi pengetahuan. Sebelum beliau kita sambut, saya sambut dengan pantun beliau. Belajar di Pelita Harapan, ilmu kedokteran penuh kepastian. Dokter Cila hadir dengan dedikasi, bantu kesehatan ibu anak dengan penuh hati. Kita sambut Dokter Cila, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bapak. Lucu banget pantunnya. Baru kali ini aku dikasih pantun. Oh gitu, Iya. wah, harusnya wow gitu. Iya. Supaya Oke. semangat gitu loh, karena kadang-kadang kita ngantuk itu pada Oh gitu. iya. Oke, mudah-mudahan dengan suara aku yang lumayan lucu ini, mudah-mudahan nggak bikin ngantuk ya. Iya. Oke, oke, sip. Aku izin share screen ya. Ya, Sebentar. Eh, hmm. Oke, apakah sudah terlihat? sudah. Oke, sudah terlihat ya. Oke, boleh saya izin mulai. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dr. Maria Lancila Domini, bisa dipanggilnya Dr. Cila. Saya merupakan konselor laktasi. Hari ini berbicara tentang ASI, seberapa penting sih? Oke, it's. Ih, kok nggak mau? Oke. Nah, kita tahu sebetulnya menyusui itu dimulai dari kalau dari WHO sendiri, menyusui itu sebetulnya dimulai dari waktu kita lahir. Semua yang anak-anak lahir ini dia menyusui sejak dia lahir dan dia akan bisa menyusui sampai kapan? Sampai umur 2 tahun atau setelahnya. Cuma biasanya menyusui itu dari 0 sampai 2 tahun. Nah, menyusui eksklusif itu apa? Menyusui eksklusif itu artinya anaknya dikasih air susu ibu saja, tanpa air, tanpa makanan tertentu, tanpa apapun pada waktu dia di bawah 6 bulan. Jadi 0 sampai 6 bulan itu adalah fase-fasenya ASI eksklusif. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai seberapa penting itu ASI, coba kita harus tahu dulu bahwa background ASI itu bagaimana cara ASI itu diproduksi. Oke. Jadi sebetulnya laktogenesis ini adalah proses di mana ASI ini diproduksi. Bukan berarti semena-mena mamahnya lahir langsung asinya ada gitu, enggak. Jadi sebetulnya payudara ini, kalau kita lihat payudara ini kan terbuat dari lemak. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kita keluarin lemaknya lagi, itu tuh ada yang namanya lobul-lobul. Nah, lobul-lobul ini dia itu sebetulnya pas waktu mamahnya ini lagi hamil, kayak saya, mamanya lagi hamil ini, dia ini payudara ini akan menyiapkan apa namanya lobul ini akan merekah atau akan membesar gitu. Jadi pada waktu mama-mama ini yang pertama kali baru hamil awal-awal, dia merasa bilang kok payudara aku kok agak sedikit bengkak ya, atau kok kenceng ya gitu. Nah, itu sebetulnya badan ini sedang menyiapkan untuk mengasihi atau memberikan ASI seperti itu. Nah, nanti lama-kelamaan dengan seiringnya tambahnya waktu, maka sebetulnya payudara ini secara volume di dalam itu akan lebih membesar karena untuk menyiapkan adanya untuk menampung ASI seperti itu. Nah, apabila bayi sudah lahir, lalu ada yang disebut dengan IMD atau inisiasi menyusui dini, itu di mana pada waktu bayinya itu terletak ada di dada mamahnya. Jadi sebetulnya IMD itu bukan singkat cerita, IMD itu sebetulnya bukan sekedar bayinya itu menghisap payudara dari mamahnya, bukan sekedar itu, cuman ada lebih dari itu. Dia berbicara tentang bonding, dia berasa oh ini kulit mamah aku, oh ini bau mama aku. Jadi karena selama ini 9 bulan ini kan dia cuma ada di perut. Ya kan? Terus dia baru bisa dengar suara-suara. Jadi itu memang butuh waktu. Oke. Dengan adanya kita lihat dari sini dengan adanya anak di payudara ini dan stimulasi dari nipple karena anaknya mulai menghisap, maka ada sesuatu sensori yang banyak sekali di sini. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak itu di hipotalamus. Oke. Di hipotalamus ini apa namanya? Ada yang namanya pituitary ya. Ini namanya kelenjar hormon, ya anterior dan posterior, depan dan belakang. Nah, anterior ini yang ada hormon namanya prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin ini gunanya untuk memproduksi ASI, ya. Oksitosin ini dia yang bisa bikin kontraksi.
bukan kontraksi di bagian payudaranya aja, tapi melainkan juga kontraksi di bagian uterus. Maka dari itu, pada waktu anaknya lahir normal ataupun sesar, dengan bantuan anaknya, kalau misalnya keadaan ibu dan keadaan anaknya ini memungkinkan untuk IMD, jadi nggak semua anak itu harus IMD ya. Kita harus lihat dulu juga keadaan ibunya dengan keadaan anaknya secara general atau garis besar. Oke. Nah, kita lihat apakah bayi ini eligible untuk IMD apa enggak. Apabila ia eligible untuk IMD, maka ada yang namanya oksitosin. Oksitosin ini berguna untuk kontraksi, intinya kontraksi payudara dan kontraksi uterus, maka membantu untuk mengurangi perdarahan pasca postpartum. Nah, oksitosin ini dia juga bekerja di lobul untuk mengkontraksi payudara, untuk merilis susu dari payudara, sehingga ini juga maka ini adalah positive feedback dari payudara ke otak seperti itu. Jadi ASI itu merupakan supply and demand. Jadi banyak banget isunya di mana bahwa dok, anak saya tuh lahiran gitu ya. Tapi kok ASI saya nggak keluar seperti itu ya. Memang ada beberapa ibu yang ASI-nya itu memang sebelum lahir bahkan sudah menetes atau keluar seperti itu. Ada juga ibu-ibu yang lahiran tapi juga ASI-nya kok nggak keluar-keluar gitu. Mereka jadi takut. Sebetulnya memang ASI itu keluar itu butuh 3-5 hari pasca persalinan seperti itu, dan anaknya pun juga bisa bertahan 3 hari tanpa ASI sebetulnya. Jadi apa namanya, biasanya kita sebagai dokter dan konselor laktasi biasanya kita membantu mama-mamanya ini untuk memeluk anaknya di dalam di dada, supaya untuk memberikan stimulasi sebetulnya. Bukan stimulasi buat anaknya, tapi stimulasi juga buat mamahnya untuk supaya bisa menyusu karena ada bonding di situ. Oke. Nah, kadang-kadang suka nanya, ASI saya itu cukup apa enggak sih dok gitu. Taunya ASI saya cukup tuh apa? Misalnya saya tuh nggak punya pompa di rumah atau saya belum beli pompa. Tapi gimana caranya supaya saya tahu ASI ini cukup buat anak saya seperti itu. Nah, kita sebenarnya tahu yang kalau di sini kita bisa lihat adalah jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu kita bisa lihat frekuensi BAB dan pipis anaknya gimana ya. Apakah lancar? Apakah ada yang tersendat? Apakah anak ini kolik? Seperti itu. Nah, dan jangka pendek tuh bisa dilihat dari kesehariannya dia. Jadi gimana dok? Anak saya tuh sebetulnya baiknya newborn itu pipis sama pup itu berapa kali sih? Nah, kalau misalnya udah hari pertama dia pup sama pipisnya sekali, hari kedua 2 kali, tiga kali sampai 6 hari. Nah, kalau dia usia 6 hari, maka sebetulnya idealnya dia itu pup sama pipisnya 6 kali sehari seperti itu dan seterusnya. Nah, jangka panjang kita lihat dari kenaikan berat badannya si bayi ini gitu. Karena kalau tiap bulan kan pasti kita membawa anak kita untuk ke vaksin ke dokter anak. Nah, biasanya kan nggak diukur dengan lingkar kepala, tapi kan diukur dengan berat badan dan panjang badannya seperti itu. Nah, itu kecukupan ASI dinilai dari seperti itu. Nah, ini aku ambil dari buku KI Aping. Di sini adalah artinya kartu menuju sehat untuk perempuan dan laki-laki. Nah, ini yang merupakan grafik pertumbuhan yang dimana kita bisa lihat dari berat badan menurut usianya. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa di 0 bulan dia startnya di nomor berapa, maksudnya di berat badan berapa, seperti itu. Dan kalau misalnya pun bayi yang sehat dan cukup ASI, artinya adalah berat badannya itu naik sesuai dengan grafik kenaikan di berat badan di KMS seperti ini. Nah, ini kadang-kadang sebetulnya membubuhkan isu kepada beberapa ibu-ibu yang tiap bulan dan tiap mungkin 3 minggu, 2 minggu sekali pengen banget anaknya tuh sesuai dengan kenaikan berat badan minimal seperti ini. Sebetulnya kenaikan berat badan minimal ini apa namanya bisa menjadi patokan, cuman tidak bisa menjadi patokan buat anak-anak yang berat badan lahirnya terlahir rendah, BBLR atau atau prematur, karena pasti mereka berat badan di bawah 2,8 kilo. Jadi tidak bisa pakai ini. Kita harus bisa cari namanya buku kaya khusus untuk bayi kecil seperti itu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ASI kenapa penting sih? Banyak banget sebetulnya manfaatnya. Kalau dibandingkan dengan susu formula,
Sebetulnya susu formula itu bisa diberikan atas indikasi dokter, ya. Artinya adalah susu formula diberikan dengan keadaan tertentu dan diresepkan oleh dokter anak atau dokter yang yang dimana susu formula ini bisa diberhentikan setiap saat. Bukan berarti dia itu dikonsumsi sampai dia umur sampai dewasa seperti itu. Jadi eh, harus disamakan persepsinya terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, ASI itu merupakan gizi yang sempurna bagi bayi. Kenapa? Karena dia tuh custom made, udah benar-benar ultimate custom made. Jadi nggak ada yang namanya ASI itu apa namanya beda-beda. Of course, ASI itu pasti beda karena setiap hari apa namanya ASI itu di tiap hari ASI akan berubah konsistensinya atau komposisinya karena setiap hari kan anak pasti beda apa namanya kebutuhannya ya. Dia mudah dicerna dan diserap ya. Dan kedua adalah ASI itu penuh dengan antibodi karena ASI terbuat dari darah mamahnya. Ya, dan dia akan melindungi bayi terhadap infeksi. Maka ini penting banget untuk bagi bayi-bayi yang baru lahir seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya dia akan menurunkan risiko obesitas dan alergi karena banyak antibodi dan banyak apa namanya antibodi ini bisa mengenali beberapa alergen seperti itu ya. Nah, setelah itu dia akan mempererat ikatan ibu dan anak karena pasti deket dengan mamahnya, ngelihat anaknya kayak ya nak, kamu sekarang udah lahir gitu. Membantu perkembangan anak dan ini yang penting, membantu menunda kehamilan baru karena ASI itu merupakan KB alamiah yang terbaik gitu pasca melahirkan. Nah, melindungi kesehatan ibu karena butuh 9 bulan untuk rahim merekah sampai gede ya kan. Nah, karena adanya yang tadi saya bilang tadi oksitosin itu dia itu juga membantu kontraksi kok nggak cuma kontraksi payudara, cuman dia juga membantu kontraksi ke rahim. Maka dari itu rahim akan kembali ke ukuran semula lebih cepat biasanya ya, sehingga bisa mencegah risiko kanker payudara dan ovarium. Dan of course hemat biaya karena udah ada di situ ya kan. Maksudnya istilahnya tinggal buka baju, buka BH, susuin anaknya ya. Segampang itu sebetulnya ya. Sebetulnya segampang itu. Oke. Tapi kalau misalnya mamahnya ini suka nggak pede ya, menurut dia bilang kok ASI saya kok kurang ya, kok payudara saya tuh kok nggak kenceng-kenceng kayak kemarin seperti itu. Kemarin tuh maksudnya 3-4 bulan yang lalu. Lalu dia mulai kemakan sama omongan orang lain seperti, iya anak kamu kok kecil ya, kok anak kamu dibandingin sama kakaknya, kok kemarin kakaknya lebih kecil daripada, kakaknya lebih gede daripada adiknya ya, kayaknya kurang ASI deh. Kamu kayaknya umurnya udah 30-an, kayaknya ASInya udah nggak ada gitu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu suka insecure seperti itu. Jadi akhirnya dia membuka apa namanya jalan pintas, oh mungkin butuh tambahan susu formula. Nah, kadang-kadang susu formula ini membutuhkan biaya lebih. Kenapa? Pertama, harus beli susunya. Kedua, beli botolnya. Ketiga, belum kalau misalnya anak ini cocok apa enggak, mencret enggak ya? Kalau mencret ganti susunya belum habis, ganti lagi, beli lagi. Terus yang kelima, kalau susu formula, susu sapi enggak tercerna dengan baik, nanti dia ganti lagi ke susu kedelai. Ini kalau kedelai kok jadinya kok jadi ruam, merah-merah, terus ganti lagi. Jadi uh, not so cost friendly. Oke. Maka dari itu bolak-balik ke diare akhirnya butuh dokter, pergi ke klinik. Apalagi kalau misalnya udah dehidrasi harus ke IGD. Maka perawatan kesehatan untuk bayi dan anak mamahnya pun juga meningkat ya. Akhirnya limbahnya berlebih. Akhirnya kita terlalu banyak udah buang duit, buang sampahnya juga pun banyak ya. Jadi akhirnya tidak terlalu bermanfaat seperti itu. Nah, tapi kebanyakan nih yang aku bilang tadi, tapi kok anakku kok kayak nggak gemoy ya. Biasanya kalau anak-anak yang katanya iya nih ASI tapi kok apa lengannya atau kakinya nggak kayak roti sobek ya gitu. Nah, coba kita lihat lagi dari kurva perkembangan berat badan yang tadi aku bilang. Oke. Nah, biasanya saya sebagai dokter dan konselor laktasi mengajak ibu ini untuk diskusi. Kita lihat dulu ke belakang. Bu, gimana berat badan awalnya? Berat badan lahir berapa? Berat badan waktu pulang bagaimana? Apakah ada turun yang signifikan? Terus bagaimana proses menyusuinya? Apakah dengan sumpah serapah ya atau ada masalah ibu? Kita bisa lihat proses menyusui itu bisa dibagi dua. Oke? Dari masalah mamahnya, masalah anaknya, atau masalah keluarganya. Nah, kadang-kadang kalau tiga ini kita ketemu,
atau tiga-tiga dia punya isu, itu masalahnya combo berat artinya. Jadi kalau masalah mamahnya biasanya kita lihat dari apakah dia punya masalah fisik apa non fisik. Fisik kita bisa lihat dari apakah mungkin payudaranya ini, maaf, putingnya itu agak sedikit datar kayak tembok, oke? Jadi benar-benar nggak mencuat ke depan. Nah, terus yang kedua mungkin non fisik seperti dia punya masalah karena dia nggak berhasil menyusui, dia berasa dia gagal menjadi seorang ibu. Aku gagal nih, nggak bisa nyusuin anakku nangis rewel, jadi kuning, berat badannya turun, nggak naik, jadi dia merasa gagal menjadi mama, oke? Itu biasanya masalah di kepercayaan diri. Kepercayaan diri akhirnya nggak bisa, dia nggak bisa dapetin support, dia nggak bisa ngomong tentang apa yang dia rasain, akhirnya dia jadi baby blue syndrome, akhirnya dia menyalahkan semua orang, menyalahkan dirinya, jadi akhirnya jadi falls to depression. Jadi ibu-ibu yang memang lagi menyusui itu memang dia juga belajar menjadi ibu seperti itu ya, anaknya pun juga belajar bagaimana bisa uh, mengenyot gitu, istilahnya menghisap payudara mamanya. Oke, itu dari mama. Nah, masalah anak juga bisa dilihat dari fisik apa non fisiknya. Fisik, apakah anak ini prematur atau tidak ya. Biasanya anak-anak yang kelahiran prematur, dia itu di bawah 38 minggu, biasanya itu dia perkembangan oromotornya belum tentu berkembang dengan baik gitu, sehingga daya hisapnya tidak sebaik anak-anak yang kelahiran aterem atau cukup bulan seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang di NICU, maka pasti ke NICU dong ya, dirawat di NICU itu biasanya kadang-kadang diberikan ASI perah dari mamahnya atau diberikan susu formula melalui media botol. Nah, sebetulnya idealnya anak-anak yang terlahir prematur atau BBLR diberikan air susu ibunya melalui dari gelas sebetulnya. Jadi kita posisikan lalu kita memberikan gelas kepada anaknya gitu, karena bukan hanya untuk menghindari bingung puting, cuman dia untuk melatih oromotornya dia juga seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah anak ini normal apa SC nih lahirnya? Nah, biasanya anak-anak yang biasanya lahiran melalui seksio seperti itu, kadang sepertinya agak sedikit lama untuk bisa ASI mamahnya bisa keluar dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan secara normal. Oke, lalu yang ketiga, apakah ada gangguan anatomi di sekitar mulut anaknya? Apakah dia tangkai atau yang lain gitu, kita nggak tahu. Oke, kita berarti harus benar-benar mengevaluasi kenapa anak saya terlihat kurus atau kenapa ASI saya tuh kok nggak deres seperti itu. Jadi nggak bisa semerta-merta tentang masalah tentang ASInya, cuma kita harus lihat secara keseluruhan seperti itu. Dan yang paling berat biasanya saya suka nanya, Bu, bayinya anak keberapa? Seperti itu. Nah, kenapa saya nanya anak keberapa? Karena sebetulnya jarak antara kakak dan adik itu mempengaruhi keberhasilan menyusui. Kenapa? Nah, kita lihat ya, kalau misalnya kita pertama kali punya anak pertama, otomatis nggak ada anak kecil yang lain, kecuali mungkin ada saudara atau tinggal sama saudara lain yang punya anak kecil, seperti itu. Nah, anak yang jaraknya terlalu dekat dengan adiknya, biasanya itu proses menyusuinya itu akan agak sedikit challenging. Kenapa? Karena anak kecil yang tahu dia punya dedek, biasanya punya adik, dia kadang-kadang suka gemes sama adiknya. Atau dia merasa kayak, ih lucu ya, gitu. Dia rasanya pengen main terus gitu. Jadi pas waktu anak bayinya lagi nyusu sama mamanya kan berusaha untuk fokus nyusuin anaknya nih. Terus gitu, tiba-tiba kakaknya datang. Gitu bilang, lucu ya, lagi nyusu ya, itu dipegang-pegang kepalanya ya kan, dicabut-cabut lah rambutnya, pokoknya dipegang-pegang. Terus dia ngeliat mamahnya juga lagi ngapa-ngapain, dikira mamahnya tuh kalau lagi nyusu nggak ngapa-ngapain, padahal dia lagi nyusuin gitu. Nyusuin tuh ngapa-ngapain loh Bapak Ibu. Jadi bukan berarti orang nyusu tuh kayak istirahat, enggak ya, she's working as a mom, oke? Jadi dia bakal ngeliat, mah lihat dong, aku tadi habis kayak begini loh, aku tadi diajak suster pergi kemana gitu. Aku tadi habis beli pedang-pedangan baru. Ya jadi proses menyusuinya akan menjadi sulit karena banyak distraksi seperti itu, distraksi kakaknya, distraksi mamahnya, mungkin ayahnya, mungkin opa-omanya.
tiba-tiba datang, "Hi, anakmu lucu ya," gitu. "Hi, anaknya ini bibinya tembem. Hi, kok merah ya?" Jadi terlalu banyak distraksi sehingga bukan hanya bayinya yang overstimulasi, mamahnya juga overstimulasi gitu ya. Jadi seakan-akan kayak, gila lu, gue udah capek-capek ya kan, belum mandi, nyusuin, nih teteh sakit ya kan, diomongin rambutnya begini-begini ya. Itu menjadi sangat overwhelming buat mamahnya, sehingga proses menyusui itu bukannya menjadi suatu hal yang indah, tapi malah jadi traumatik gitu. Jadi kayak, aduh udah deh pompa aja deh lu yang kasih dah gitu loh. Jadi apa namanya, jadi suatu hal yang menjadi kayak aduh tekanan batin gitu, kayak seakan-akan mamanya itu cuma dipakai kalau buat nyusuin doang, tapi kalau misalnya udah ya udah dilupain aja gitu, yang penting anaknya, enggak gitu ya. Berarti kalau nggak ada anak berarti nggak ada mamahnya. Oke. Nah, lalu kita tuh mulai dari kecil. Kalau udah mulai dewasa, udah mulai gede dikit, mulai 4 5 bulan, lalu udah mulai masuk 6 bulan, maka kita udah masuk ke mulai dunianya MPASI. MPASI itu apa? Makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI, oke? Karena 6 sampai 8 bulan kecukupan ASI emang akan turun 30%. Maka anak ini masih 30% sisanya itu masih butuh makanan pendamping ASI, ya. Kadang-kadang kalau misalnya challenge-nya ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah punya anak yang usianya udah 6 bulan ke atas, mereka merasa kayak, kok anak saya, ASI saya udah seret, itu yang pertama. Yang kedua, ASI saya nggak sebanyak sebelumnya. Ketiga, kok berat badan anak saya nggak naik-naik ya? Yang keempat, anak saya berat badan naik sih dok, tapi kok nggak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal ya? Aduh, aku yang kayak, Bu, tolong ya, kalau kalau misalnya anaknya pun sudah naik kenaikan berat badannya sesuai dengan kurvanya, kita lihat dari belakang, ya dari 0 sampai 6 bulan dia udah bagus, 6 sampai 8 bulan dia juga naiknya pun mungkin kurang dari 50 sampai 100 gram, nggak apa-apa ya. Kita evaluasi lagi makan perharinya gimana. Gimana dia makan sehari-hari? Makan di rumah sama siapa? Ya, makan sendiri atau disuapin? Drama apa enggak? Trauma apa enggak? Ya kan? Biasanya saya suka nanya, makan sama ayahnya apa enggak? Nah, makan keluarga apa tidak? Karena makan keluarga itu adalah merupakan proses pembelajaran dia yang paling awal sebelum memasuki usia sekolah. Seperti itu, ya. Terus ketiga, pasti aku tanya, gimana Bu? Suka sariawan? Sakit? Batuk pilek? Biasanya kadang-kadang kalau misalnya mamahnya bekerja, suka apa istilahnya, suka nitipin anaknya ke daycare, seperti itu. Mungkin ada anaknya yang anak orang lain tertular, apa namanya, sakit sehingga anaknya pun tertular, ya. Apakah batuk pilek, ya, muntah diare berulang, karena diare berulang itu juga akan mempengaruhi berat badannya dia juga, seperti itu. Daya tahan tubuh anak kan masih rentan banget, ya. Terus bagaimana lingkungan keluarganya? Ya, ini penting sebetulnya karena lingkungan keluarga itu adalah, kalau ada yang bilang it takes a village to raise the kids. Ya, of course, tapi it takes a village as well to support the mom and the dad. Oke, jangan lupa ayahnya karena kalau bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Oke, ya. Jadi kita lihat nih lingkungan keluarganya. Apakah di rumah ini banyak orang? Apakah anak ini sering bolak-balik pergi keluar kota, misalnya kayak dibawa kemana-mana, kayak misalnya ayahnya kemana, bapaknya kemana, nanti seminggu ini kemana, nanti seminggu lagi kemana. Jadi kayak gak ajak gitu loh istilahnya. Ya, yang ketiga, apakah lingkungan keluarganya ada yang merokok? Ya, jadi sehingga mamahnya atau anak ini jadi perokok pasif gitu. Walaupun dibilang, iya dok, cuma ngerokok, tapi kalau di luar aja. Kalau di rumah ya tetap aja, enggak, tetap ya. Karena merokok itu meninggalkan residu dimanapun ya. Jadi di rambut, di muka, di tangan, apalagi kalau misalnya pulang lupa cuci tangan, lupa ngapain segala macam, walaupun udah mandi tetap aja cium-cium, tetap ya. Karena di hidung kita ini pasti ada bulu hidung. Nah, bulu hidung itu pasti kalau kita hembus napas, tarik napas, itu akan mengeluarkan sisa partikel. Jadi gimana? Kita lihat lagi lingkungan keluarganya ya, apakah ada yang sakit, apakah ada yang lagi ada pengobatan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan selalu semena-mena tentang iya nih eyangnya begini, omanya begini, nggak bisa. Cuman bagaimana kita bisa mengkondisikan dan bertanggung jawab sebagai orang tua. Oke. Jadi ASI itu penting, tapi nggak bisa semena-mena menyalahkan ASI untuk jadi penyebab biang kerok segala semua hal. Oke, ya. Nah, ini adalah fokus menyusui. Jadi yang aku bilang itu kenapa sih dok penting banget
ngelihat anaknya keberapa, proses usianya gimana. Nah, ini karena anak-anak kalau udah di usia di atas 3 bulan, otomatis perkembangannya secara motorik, motorik kasar, motorik halus, kemandiriannya, sama interaksinya dia sama orang, itu tuh udah mulai ngerti biasanya. Jadi dia mulai ngerti ini, oh ini papa, oh ini mama, oh ini oma, oh ini opa, oh ini kakek, ya, oh ini kakak. Oh, ini ruangan baru ya, gitu. Oh, ini bukan kamarnya mama ya. Oh, mama udah mulai kerja, kayak gitu. Dia tahu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang kalau iya bayinya nggak tahu apa-apa. Nggak kayak gitu. Kalau bayinya nggak tahu apa-apa, nanti kalau misalnya diajak ngomong, kita ketawa, dia diem kan baru repot ya. Jangan sampai begitu ya. Oke, jadi biasanya fokus menyusui atau anak ini mudah terdistraksi ini pada waktu usia anaknya itu sudah menginjak 3 sampai 4 bulan. Biasanya kalau 3 sampai 4 bulan ini mamanya udah mulai balik kerja gitu. Jadi banyak banget disrupsi yang dimana biasanya 3 bulan pertama sama mamanya terus, ditetein terus sama mamanya, mengenal payudara mama, tapi setelah 3 bulan kemudian kok disusuin sama orang lain, kok medianya bukan kayak mama, kok kalau dicium kok bukan, pokoknya totally different ya, totally sangat berbeda ya. Gak cuma itu aja, dia juga mudah terdistraksi sama suara, ya, cahaya kayak misalnya lampunya terang dia suka kayak wah kok terang ya, lampunya baru kayaknya nih ya, kayak wangi atau bau tertentu gitu, kayak misalnya mamanya ganti sabun ya kan, atau mau coba sabun baru gitu, dia juga mulai bisa tuh cium ya. Orang sekitar kayak tadi kakak atau pengasuh baru dan lingkungan baru, dia biasanya kadang-kadang mama-mama yang baru melahirkan itu kan pokoknya tak maunya yaudahlah aku tinggal di rumah mbah aja gitu 3 bulan pertama, nanti mikirnya siapa tahu bisa dibantu, tapi kalau misalnya habis itu balik lagi ke rumah wah bingung lagi, susah lagi ya. Menyusunya lepas sambung. Nah, nggak selama biasanya. Jadi istilahnya anak ini kok, dok kok anak saya juga suka ngempeng ya. Jadi biasanya kok kalau saya perah payudara saya itu suka ada yang keluar, masih ada sisa ASI yang keluar ya. Akhirnya karena mudah terdistraksi, nyusunya pun lepas sambung, ya nggak puguh istilahnya. Akhirnya bayinya pun gelisah, tidurnya jadi nggak nyenyak. Akhirnya mamanya berasa ASI saya kok nggak berkualitas ya. Anak saya kok gini-gini aja, kok naik berat badannya kok seret banget nggak kayak 3 bulan pertama. Nah ini kadang-kadang perlu kita bantu, ya kita bantu untuk evaluasi lagi ada apa sih gitu, dan kita akan mencari tahu. Kita bakal diskusi apa sih yang membuat menurut ibu, apa yang membuat ibu untuk bisa membantu untuk menyusui dengan efektif. Karena kita nggak mungkin kan untuk lingkungan baru kita bilang, ya udah ibu pergi aja, pergi keluar kota kayak apa kayak nggak mungkin. Kita kita nggak mungkin kan. Maka dari itu sebagai konselor laktasi itu adalah suatu hal yang case by case ya, nggak semua ibu bisa disamakan. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu udah mulai stres, dia mulai nanya ke tetangganya biasanya, anak lu kayak gitu, gimana caranya sih gitu. Nanti boleh cocok-cocokin. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Selalu evaluasi lagi kenapa bayi saya itu kok nyusunya suka lepas sambung ya, sehingga berat badannya nggak mencapai optimal. Oke. Nah, eh ini kadang-kadang suka saya kasih ya, suka saya kasih nasihat sebetulnya ke ibu-ibu yang kalau udah galau banget ya. Dia bilang produksi ASI saya akan meningkat, bukan kamu, saya, karena ASI itu ada karena saya. Oke. Produksi ASI saya meningkat itu banyak faktor, tapi yang disebabkan pertama ini early start. IMD, skin to skin contact ya. IMD itu nggak cuma semata-mata bayinya langsung pintar ngenyot gitu ya di payudara, enggak. Tapi skin to skin contact itu membantu untuk bonding, membantu untuk oh ini mama ya, oh ini papa ya. Jadi sebetulnya bayi-bayi yang dimicu itu sebetulnya seharusnya bergantian kepada papa dan mama untuk selalu bonding ke dada ibunya. Jadi karena kan 9 bulan dia cuman yang pertama kali dia dengar adalah detak jantung mamahnya. Nah sama, berarti skin to skin contact itu membantu untuk menenangkan sebetulnya, ya, rasa aman, rasa nyaman gitu ya. Dan yang kedua adalah avoiding pacifier atau empeng. Kenapa sih empeng nggak kita sarankan?
Karena mungkin beberapa banyak mama-mama bilang kayak, iya anakku tuh udah kenyang dok sebetulnya, hasilnya juga udah habis gitu istilahnya ya, tapi kok anak saya masih kayak rewel, jadi saya kasih aja empeng supaya dia tenang gitu. Padahal tidak semudah itu ya, kita harus cari tahu kenapa sih dia rewel ya, apa apa yang nggak bikin dia nggak nyaman, overstimulasi kah, kesel, marah, panas, popoknya basah, bajunya nggak enak, gerah, gimana. Jadi kita harus tahu. Jadi nggak cuman nangis, masuk, nangis, ya susu, ya nangis, ya nih empeng gitu. Karena masalah dari empeng itu adalah pertama yang kita takutkan adalah apa namanya kita tidak bisa selalu menjamin kebersihan empeng itu sendiri ya. Dan empeng itu pun juga ada masa expiry date-nya gitu loh. Kalau bapak-bapak ibu suka liatin ya expiry date gitu apa segala macam, atau suitable for apa hanya bisa dipakai hanya untuk usia sekian. Jadi menurut saya nggak terlalu cost efektif untuk mempunyai empeng seperti ini ya. Dan yang ketiga adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu penting. Kalau nggak percaya ya susah ya. Kalau kita mau paksa juga nggak akan bisa dipaksa ya, karena apa namanya, trust dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri itu bahwa ASI saya ada, pasti ASI itu akan ada. Ya, sehingga kalau tiga ini bisa tercapai, maka bisa akan mendapatkan good habits atau apa namanya, kebiasaan yang bagus. Ya, kebiasaan yang bagus ini akan menjadi ibu akan sadar akan posisi dan pelekatan ya. Posisinya juga enak, dianya juga santai, nggak kayak ayo deh nyusu aja, ayo cepetan nyusu nih mama bentar lagi mau kerja nih, nggak ya. Pelekatan juga apa namanya penting, posisi dan pelekatan itu penting karena ini apa namanya me- apa namanya menentukan keberhasilan menyusui juga. Nah, kalau misalnya semua 4 aspek besar ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 aspek ini sudah terpenuhi, maka bayinya akan menjadi pun apa namanya sehat seperti itu. Ya, oke, sekian itu dari saya. ASI itu penting karena apa namanya banyak sekali manfaatnya, custom made ya. Jadi nggak semena-mena kalau misalnya anaknya sakit atau berat badannya kurang, nggak semena-mena kita harus bilangkan, iya ASINya kurang. Nggak gitu. Kita harus lihat lagi dari keseluruhannya. Ya, terima kasih.